Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas latihan soal pada bab elastisitas, khususnya pada nomor 1 sampai nomor 12. Langsung saja pada nomor 1, soalnya faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan dan regangan adalah, ingat kembali, tegangan dapat ditentukan dengan cara sigma sama dengan F per A. Sigma itu tegangan, F itu gaya, dan A itu luas penampang. Maka tegangan dipengaruhi oleh faktor gaya dengan faktor luas penampangnya. Sedangkan regangan dapat ditentukan dengan cara epsilon sama dengan delta L per L0. Epsilon itu regangan, delta L itu pertambahan panjang, dan L0 adalah panjang awal benda. Maka faktor yang mempengaruhi besar kecilnya regangan adalah pertambahan panjang dengan panjang awal bendanya. Kemudian, soal nomor 2, bagaimana pengaruh luas penampang benda terhadap tegangan sebuah benda. Ingat yang tadi, tegangan dapat ditentukan dengan cara F dibagi A atau gaya dibagi luas penampangnya. Maka kita peroleh seperti ini. Jika kita perhatikan, yang ditanyakan adalah pengaruh luas penampang terhadap tegangannya. Luas penampang itu kan A, sedangkan tegangan itu sigma. Maka semakin besar A-nya, maka semakin kecil sigmanya karena berbanding terbalik. Atau jika secara matematis ini berupa pembagian. Jika A-nya diperbesar, maka sigmanya akan semakin kecil atau tegangannya akan semakin kecil. Kesimpulannya, semakin besar A, maka semakin kecil sigmanya atau semakin kecil tegangannya. Sebaliknya, semakin kecil A-nya atau semakin kecil luas penampangnya, maka semakin besar sigmanya atau semakin besar tegangannya. Atau bisa kita sebut hubungannya antara A dengan sigma itu berbanding terbalik. Kemudian soal nomor 3, perhatikan. Data berikut merupakan hasil percobaan yang terkait dengan elastisitas benda. Dalam percobaan digunakan bahan karet ban dalam sepeda motor. Jadi datanya seperti ini, terdapat 5 buah data. Jika karet ban diberikan beban 0,20 kg, maka panjang karetnya 5 cm. Dan jika diberikan beban 0,40 kg, maka panjang karetnya 10 cm. Dan jika diberikan beban 0,60 kg, maka panjang karetnya 15 cm, dan seterusnya. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahan karet memiliki konstanta elastisitas sebesar. Nah, untuk menentukan konstanta elastisitas, kita gunakan hukum Hooke. Dalam hukum Hooke dijelaskan bahwa gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya. Semakin besar gaya, maka semakin besar pertambahan panjangnya. Yang ditanyakan di dalam soal adalah konstanta elastisitasnya atau nilai K di sini. Nah, kita ilustrasikan dengan sebuah pegas diberikan beban, dan di sini terdapat 5 buah beban yang berbeda. F ini adalah gaya yang menarik pegasnya ke bawah atau gaya yang menarik bahan karet ini untuk bergerak ke bawah. Setelah beban ini dipasang pada pegas, maka pegas akan bergerak ke bawah. Termasuk bahan karet juga akan bergerak ke bawah ketika diberikan beban. Nah, kemudian untuk menentukan konstanta elastisitas atau nilai K di sini, kita bisa tulis dengan cara K sama dengan F dibagi X. Atau kita pindah ruaskan saja X-nya ke kiri. Maka K sama dengan F dibagi X atau gaya dibagi pertambahan panjangnya. Tanda negatif di sini kita hilangkan saja karena hanya menunjukkan arahnya saja. Kemudian F itu gaya yang menarik pegas ini atau gaya yang menarik bahan karet ban dalam sepeda motor. Untuk menentukan gaya yang menarik bahan tersebut, kita bisa tentukan dengan cara M dikali G karena arahnya ke bawah atau sama dengan gaya beratnya. Massa dikali percepatan gravitasi. M itu massa dan G itu percepatan gravitasi. Nah, sekarang massanya berapa? Kita lihat pada tabel. Ambil saja contohnya pada data nomor 1, massanya itu 0,20 kg. Sedangkan nilai G-nya kita ambil 10 meter per sekon kuadrat. Maka 0,2 dikali 10. Kita ingat lagi ya, 0,2 ini diperoleh dari data pertama. Di sini nih, 0,20. 0,20 di sini kita bisa tulis 0,2 saja. Maka kita peroleh seperti ini, 0,2 itu massanya dan 10 itu percepatan gravitasinya. 0,2 dikali 10 itu 2. Maka F-nya bernilai 2. Nah, jika F-nya sudah diketahui, X-nya berapa? X-nya itu pertambahan panjang karetnya atau di bagian ini. Kita ambil data pertama, tadi bebannya 0,2 dan panjang karetnya 5 cm. Yang jika kita ubah ke dalam meter, itu 0,05 meter. Maka jika kita masukkan ke dalam rumusnya, F itu 2 dan X itu 0,05. 2 itu diperoleh dari sini dan 0,05 diperoleh di bagian ini.
Maka 2 dibagi 0,05 kita peroleh hasilnya 40 Newton per meter. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 itu jawaban A. Selanjutnya soal nomor 4. Berikut ini ditunjukkan nilai modulus yang atau modulus elastisitas suatu benda. Ada aluminium dan tembaga. Aluminium itu 0,7 kali 10 pangkat 11 Newton per meter pangkat 2 dan tembaga 1,1 kali 10 pangkat 11 Newton per meter pangkat 2. Berdasarkan data di atas, saat gaya yang bekerja pada kedua benda sama besar, dapat diperkirakan bahwa kawat tembaga, ingat lagi modulus yang itu bisa kita tentukan dengan cara E sama dengan F dikali L0 dibagi A dikali delta L. E itu modulus yang atau modulus elastisitas, F itu gaya, L0 itu panjang awal, A itu luas penampang, dan delta L adalah pertambahan panjangnya. Nah, kita ingat lagi, delta L ini pertambahan panjang atau regangannya. Semakin besar delta L-nya, maka sebuah benda akan bersifat lebih elastis. Jadi delta L besar, benda lebih elastis. Sedangkan sebaliknya, delta L yang bernilai kecil, maka sifatnya benda kurang elastis. Nah, jika delta L-nya besar, maka karena di sini berupa pembagian, jika delta L-nya besar, menyebabkan modulus elastisitasnya akan semakin kecil. Jadi berbanding terbalik ya. Jadi delta L besar, maka modulus elastisitasnya kecil. Sedangkan sebaliknya, semakin kecil delta L-nya, maka nilai modulusnya akan besar. Nah, sekarang kita bisa simpulkan, nilai modulus aluminium itu lebih kecil dibandingkan nilai modulus dari tembaga. Yang ditanyakan pada soal adalah kawat tembaga. Apakah kawat tembaga akan lebih mudah bertambah panjang atau lebih sulit bertambah panjang? Ingat lagi ya, karena nilai modulus tembaga itu lebih besar dibandingkan aluminium, maka semakin besar nilai modulus sebuah benda, maka benda akan bersifat kurang elastis. Sehingga dapat kita simpulkan, karena aluminium lebih kecil nilainya, maka aluminium akan lebih elastis dibandingkan dengan tembaga. Jadi aluminium bendanya lebih elastis, sedangkan tembaga bendanya kurang elastis. Nah, sekarang kita bisa bandingkan benda yang lebih elastis dan benda yang kurang elastis. Benda yang lebih elastis pasti lebih mudah bertambah panjang, sedangkan benda yang kurang elastis akan lebih sulit bertambah panjang. Maka untuk kawat tembaga, jawabannya akan lebih sulit bertambah panjang daripada kawat aluminium, karena tembaga sifatnya kurang elastis. Selanjutnya untuk soal nomor 5, percobaan menggunakan pegas yang digantung menghasilkan data sebagai berikut. Jadi terdapat 3 buah percobaan. Jika diberikan gaya 88 Newton, ternyata pegas bertambah panjang 11 cm. Jika pegas diberikan gaya 64 Newton, maka pegas tersebut bertambah panjang 8 cm. Dan jika diberikan gaya 40 Newton, pegas bertambah panjang 5 cm. Nah, pertanyaannya dapat disimpulkan pegas memiliki tetapan sebesar. Nah, yang ditanyakan di sini adalah tetapannya atau sebetulnya konstanta pegasnya. Untuk mengetahui konstanta pegas, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan hukum Hooke. Di dalam hukum Hooke dijelaskan bahwa gaya yang dikerjakan oleh sebuah pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya. Semakin besar gaya, maka semakin besar pertambahan panjangnya. Nah, yang ditanyakan itu nilai konstanta pegasnya atau nilai K-nya. Untuk mengetahui nilai K-nya, maka K sama dengan F dibagi X atau gaya dibagi pertambahan panjangnya. Kalau di tabel, X itu delta X-nya. Satuannya masih cm. Nah, sekarang F-nya berapa? F itu gayanya. Gayanya di sini sudah ada 88, 64, atau 40. Kita ambil percobaan pertama, nilainya 88. Maka jika kita masukkan, F-nya itu 88, sedangkan X-nya itu 11 cm atau 0,11 meter. Jika kita ubah satuannya dari cm ke meter dengan cara dibagi 100, hasilnya 0,11 meter. Maka jika kita masukkan seperti ini, F-nya 88, sedangkan X-nya 0,11. 88 dibagi 0,11 hasilnya 800 Newton per meter. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 itu jawaban A. Nah, bagaimana jika kita mengambil data percobaan kedua atau ketiga? Itu juga sama saja, hasilnya pasti sama, yaitu 800 Newton per meter. Nah, itu untuk soal nomor 5. Kemudian soal nomor 6, grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara gaya atau F dan pertambahan panjang atau delta L. Kalau sebelumnya itu delta X atau X dari 3 bahan yang berbeda. Jadi ada bahan 1, bahan 2, dan bahan 3. Grafik yang menunjukkan nilai konstanta elastisitas atau nilai K-nya dari yang terbesar ke yang terkecil berturut-turut adalah. Nah, sekarang kita cari masing-masing konstantanya.
Dari bahan satu kita peroleh konstanta itu sama dengan F dibagi X atau gaya dibagi pertambahan panjangnya. Untuk bahan satu, perhatikan gayanya itu ada di titik ini, yaitu di titik 3. Sedangkan X-nya ada di titik 3 juga. Maka jika kita tulis 3 dibagi 3 sama dengan 1 Newton per meter. Nah, kemudian kita tentukan untuk bahan kedua. Kita ambil satu titik di garis kedua. Nah, misal nih, kita ambil di bagian ini titiknya. Ternyata jika kita ambil titik di bagian ini, F-nya itu 2, sedangkan X-nya itu 4. Jika kita tarik ke bawah ya, nilainya ternyata 4 X-nya itu. Nah, jadi untuk bahan 2, K2 sama dengan F2 dibagi X2. F2-nya itu nilainya 2, sedangkan X2-nya itu nilainya 4. Maka kita peroleh seperti ini, 2 dibagi 4. Hasilnya 0,5 Newton per meter. Itu untuk bahan 2. Sekarang untuk bahan 3, ambil satu titik juga. Misalkan ya, titiknya di bagian ini. Ternyata gayanya itu bernilai 3 dan X-nya ada di bagian bawah, nilainya 12. Maka kita peroleh untuk bahan 3, K3 sama dengan F3 dibagi X3. Hasilnya 3 dibagi 12. 3 itu ingat ya, 3 itu diperoleh dari titik ini. 3 tuh, jika kita ambil titik di bagian ini, titik di garis untuk bahan ketiga, ternyata F-nya itu 3, sedangkan X-nya itu 12. Jadi 3 dibagi 12 hasilnya 0,25 Newton per meter. Nah, sekarang sudah terlihat nilai konstanta dari yang terbesar ke terkecil berturut-turut adalah bahan 1, bahan 2, dan bahan 3. Jawabannya itu A. Nah, untuk cara cepatnya kita lihat saja. Semakin curam grafiknya atau semakin nanjak grafiknya, maka semakin besar nilai konstantanya. Jadi sudah terlihat ya, untuk grafik yang pertama, grafiknya itu lebih curam daripada grafik yang lain. Maka sudah pasti konstanta yang paling besar itu untuk bahan pertama, kemudian bahan kedua, dan bahan ketiga. Nah, itu ya untuk soal nomor 6. Soal nomor 7, 4 buah pegas identik masing-masing mempunyai konstanta elastisitas sebesar 1600 Newton per meter, disusun seri paralel seperti pada gambar. Nah, jadi terdapat 4 buah pegas identik. Kemudian beban W yang digantung menyebabkan sistem pegas mengalami pertambahan panjang secara keseluruhan sebesar 5 cm. Berat beban W adalah, nah sekarang kita selesaikan dulu susunan pegas paralelnya. Yang bagian ini, yang ada 3. Nah, ingat ya, susunan ini merupakan jenis susunan paralel. Kita tentukan pegas penggantinya dengan cara K1 ditambah K2 ditambah K3. Kemudian ingat lagi, masing-masing pegas itu memiliki konstanta sebesar 1600. Maka K1, K2, dan K3 itu nilainya 1600. Jika kita masukkan angka-angkanya seperti ini, 1600 ditambah 1600 ditambah 1600, hasilnya 4800 Newton per meter. Nah, sekarang kita sudah menyederhanakan bentuk 3 buah pegas yang disusun secara paralel di bagian ini. Maka kita peroleh seperti ini pegasnya. Nah, jadi yang 3 tadi kita sudah ubah menjadi 1 buah pegas pengganti yang besar konstantanya yaitu Kp atau 4800 Newton per meter. Nah, sekarang 2 pegas ini disusun secara seri. Kita tentukan pegas penggantinya dengan cara 1 per K total sama dengan 1 per Kp ditambah 1 per K4. Nah, jadi ini K1, K2 yang ada di tengah, K3 yang ada di kanan, dan K4 yang ada di bawah. Nah, jadi karena disusun secara seri, maka ada 1 pernya kan? Jadi 1 per K total sama dengan 1 per Kp yang ada di sini ditambah 1 per K4. Ingat lagi, nilai Kp itu kan 4800, sedangkan K4 yang ada di bawah ini nilainya masih 1600. Maka jika kita tulis hasilnya seperti ini, 1 per 4800 ditambah 1 per 1600. Kemudian kita samakan dulu penyebutnya. Jika kita samakan penyebutnya, maka kita peroleh 1 per 4800 ditambah 3 per 4800. Jadi caranya 1600 ini dikalikan 3 supaya hasilnya 4800 atau supaya sama dengan pecahan yang ada di bagian ini. Jika kita kalikan 3, hasilnya 4800. Dan jika di bagian bawahnya dikalikan 3, maka yang atas juga dikalikan 3. 3 dikali 1 hasilnya 3. Nah, maka 1 ditambah 3 hasilnya 4 per 4800. Itu 1 per K total. Kemudian jika kita ingin mengetahui K totalnya berapa, yaitu 4800 dibagi 4, hasilnya 1200 Newton per meter.
Nah, yang ditanyakan di sini berat beban W-nya atau yang ada di sini. Berat beban W itu gaya yang menarik keempat pegas ini sehingga bertambah panjang sebesar 5 cm atau 0,05 meter. Nah, kita gunakan hukum Hooke-nya yaitu F sama dengan K dikali X. Untuk menentukan berat bebannya atau F-nya, gaya beratnya, maka kita peroleh K-nya itu 1200 dan X-nya itu 0,05. Ingat ya, K itu diperoleh di bagian ini dan X-nya itu pertambahan panjangnya diperoleh di bagian ini. K-nya 1200, X-nya 0,05. Jika kita kalikan hasilnya 60 Newton. Maka jawaban untuk soal nomor 7 itu jawaban A. Kemudian soal nomor 8, grafik di bawah ini adalah hubungan gaya dengan pertambahan panjang dari benda elastis yang ditarik dengan gaya. Nah, ingat lagi ya, perhatikan di sini kata kuncinya bendanya awalnya elastis. Kemudian berdasarkan grafik, benda akan bersifat tidak elastis atau plastis saat besar gaya yang bekerja antara yang ditanyakan adalah benda akan bersifat tidak elastis atau plastis. Ingat lagi ya, awalnya benda elastis dan akhirnya benda tidak elastis. Jadi sifat tidak elastis benda ini atau sifat plastisnya berada pada bagian akhirnya. Ya, karena apa? Karena awalnya benda berada dalam kondisi elastis. Nah, di sini kan sudah dijelaskan, awalnya bendanya elastis. Maka benda akan bersifat tidak elastis atau benda akan bersifat plastis yaitu pada bagian akhirnya atau pada bagian 20-24. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 8, besar gaya yang bekerja ketika benda bersifat tidak elastis itu ada di antara 20-24 Newton. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 itu jawaban D. Kemudian soal nomor 9, 3 buah pegas disusun secara paralel. Apabila susunan pegas tersebut diberi beban M, maka besar gaya pada masing-masing pegas adalah, ingat lagi, ada 2 jenis susunan pegas yaitu susunan seri dan susunan paralel. Sifat masing-masing susunan pegas ini, yang pertama kita lihat sifat gaya pada susunan pegas seri. Gayanya itu dianggap sama, yaitu F1 sama dengan F2 sama dengan F. Jadi, berapapun pegas yang digantung, gaya pegasnya itu dianggap sama jika konstantanya sama. Nah, ini untuk gayanya ya. Sedangkan untuk pertambahan panjangnya bisa ditentukan dengan cara jumlah total pertambahan panjang pada masing-masing pegas atau X sama dengan X1 tambah X2, yaitu gabungan dari masing-masing pertambahan panjang pegasnya. Sedangkan pada susunan pegas paralel, gayanya itu merupakan jumlah dari masing-masing gaya yang dialami setiap pegasnya. Jika ada 2 buah pegas, maka gaya pada pegas penggantinya yaitu jumlah gaya pada masing-masing pegas. Jika pegasnya ada 2 berarti F1 ditambah F2. Jika pegasnya ada 3, F1 ditambah F2 ditambah F3. Kemudian masing-masing pegasnya mengalami pertambahan panjang yang sama atau X sama dengan X1 dan sama dengan X2. Nah, jadi antara seri dan paralel itu kebalikannya sifatnya. Jika di seri yang sama itu gayanya, jika di paralel yang sama itu pertambahan panjangnya. Jika di seri yang dijumlahkan itu pertambahan panjangnya, jika di paralel yang dijumlahkan itu gayanya. Nah, pertanyaannya di sini, maka besar gaya pada masing-masing pegas adalah karena di sini 3 buah pegasnya disusun secara paralel sehingga gayanya itu merupakan jumlah dari masing-masing gaya yang dialami setiap pegas. Atau jika pegasnya ada 2, F1 ditambah F2, atau jika pegasnya ada 3, F1 ditambah F2 ditambah F3. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 jawabannya E, karena pegas disusun secara paralel. Kemudian soal nomor 10, 3 buah pegas dirangkai seperti gambar berikut ini. Jadi ini pegas pertama, kedua, dan ketiga yang ada di bawah. Jika konstanta pegas K1 sama dengan K2 sebesar 3 Newton per meter dan K3 nilainya 6 Newton per meter, maka konstanta susunan pegas besarnya. Nah, kita selesaikan dulu pegas yang dirangkai secara paralel di bagian atas ini. Karena pegasnya dirangkai secara paralel, maka kita cari pegas penggantinya dengan cara K1 ditambah K2. K1-nya nilainya itu 3 Newton per meter dan K2 juga 3 Newton per meter. Maka kita peroleh seperti ini. 3 ditambah 3 hasilnya 6 Newton per meter. Nah, sekarang susunan ketiga pegas ini sudah diubah menjadi susunan sebagai berikut. Nah, jadi yang 2 tadi yang dirangkai secara paralel sudah diubah menjadi pegas pengganti. Jadi hanya ada 1 pegas saja, yaitu pegas penggantinya. Nah, sekarang terdapat 2 buah pegas yang disusun secara seri dengan pegas penggantinya sebesar 6 Newton per meter, sedangkan pegas yang di bawah atau K3-nya
bernilai 6 Newton per meter juga. Nah, ini diperoleh dari soal kan. K3 itu bernilai 6 Newton per meter. Nah, sekarang kita cari konstanta penggantinya. Nah, karena kedua pegas ini disusun secara seri, maka kita cari pegas penggantinya dengan cara 1 per K total sama dengan 1 per Kp ditambah 1 per K3. Nah, kenapa demikian? Karena kedua pegas ini disusun secara seri. Jadi, hitungannya ada 1 pernya. Jadi 1 per K total sama dengan 1 per Kp ditambah 1 per K3. Karena nilai Kp atau konstanta pengganti pegas paralelnya 6 Newton per meter dan K3-nya 6 Newton per meter juga, maka jika kita masukkan hasilnya seperti ini, 1 per 6 ditambah 1 per 6. Maka kita peroleh 2 per 6. Itu adalah 1 per K totalnya. Karena yang kita cari adalah K totalnya, maka K total sama dengan 6 dibagi 2 atau 3 Newton per meter. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah jawaban B. Kemudian soal nomor 11, 3 pegas identik dengan konstanta 1000 Newton per meter disusun seperti gambar. Delta L itu pertambahan panjang pegas. Anggap susunan pegas hanya dipengaruhi oleh beban. Nah, jadi terdapat 3 buah pegas, L1, L2, dan L3. Jika susunan pegas diberi beban sehingga bertambah panjang 6 cm, maka pertambahan panjang masing-masing pegas adalah. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, ketiga pegasnya memiliki sifat identik atau nilai konstanta pegasnya sama. Kemudian, 3 susunan pegas ini bertambah panjang 6 cm setelah digantungi beban. 3 pegas identik dengan konstanta 1000 Newton per meter. Ketiga-tiganya memiliki konstanta yang sama. Konstanta pegas yang sama artinya pegas memiliki kemampuan bertambah panjangnya sama. Ya, jadi jika keseluruhannya 6 cm, masing-masing pegas memiliki pertambahan panjang yang sama karena kemampuannya sama. Nah, sekarang kita tinggal cari pilihan jawaban manakah yang menunjukkan pegas mengalami pertambahan panjang yang sama. Nah, pilihan A, pegas satunya 2 cm, pegas 2-nya 2 cm, pegas 3-nya 2 cm. Ini sudah jelas karena pertambahan panjangnya 6 cm atau 2 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya 6 cm. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah jawaban A. Sedangkan untuk jawaban B, pertambahan panjang setiap pegas itu beda dan melebihi 6 cm. Demikian juga untuk pilihan jawaban C, pilihan jawaban D, dan pilihan jawaban E. Itu juga pertambahan panjangnya melebihi 6 cm dan setiap pegas mengalami pertambahan panjang yang tidak sama. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 itu jawaban A. Kemudian soal yang terakhir di bawah ini adalah grafik hubungan gaya atau delta F dengan pertambahan panjang dari suatu benda elastis. Dari grafik dapat disimpulkan daerah elastis berada di bawah garis. Nah, sekarang kita ingat lagi daerah elastis itu berada di awal grafiknya. Di sini ditunjukkan oleh titik O ke P. Nah, jadi dari O ke P itu menunjukkan daerah elastisnya. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 itu jawaban A. Sedangkan daerah akhir yaitu Q ke R itu masuk ke daerah plastisnya. Sampai di sini pembahasan untuk soal pada bab elastisitas nomor 1 sampai nomor 12. Kita lanjutkan lagi pada video pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.